Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya mengajak kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita dipertemukan dalam suasana yang luar biasa. Kelihatannya biasa-biasa saja, tapi ini adalah kita sedang berjuang untuk memberikan warisan kepada anak cucu kita. Karena tanpa ini anak cucu kita bisa menjadi budak di negeri sendiri. Saya agak lain karena saya melihat betapa indahnya di sini. Tapi saya mau tanya dulu, saya berapa menit ini? Ya? 30 menit. Oke, 30 menit itu cepet-cepetan aja gitu. Suasana ini indah sekali Bapak Ibu sekalian. Saya melihat antara dosen dengan mahasiswanya setelah sekian tahun perjuangannya satu arah. Berarti tepuk tangan untuk dosen dan mahasiswanya, yaitu Prof. Edi Sudarso dengan Dr. Ihsanuddin Nursi. Bapak Ibu sekalian, saya mencoba keluar dulu karena hal-hal yang tentang belum ada. Semua permasalahan mengapa kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan penyempurnaan sudah dijelaskan, dan bukan cuma dijelaskan. Apa yang dikatakan Bang Sanusi itu benar-benar, sehingga tinggal proses masuknya saja sebenarnya. Semuanya sudah siap semuanya, saya yakin itu. Karena sudah begitu lama dipersiapkan, dan beliau sama-sama dengan Pak Tri Sutrisno dengan selengkap-lengkapnya, jadi tinggal masuknya saja. Untuk itu saya coba menyampaikan bahwa demokrasi itu menjanjikan pemerintah yang akuntabel, kontrol terhadap kekuasaan, pelindungan hak-hak warga, dan pada akhirnya kesejahteraan dari seluruh masyarakatnya. Tapi yang muncul justru ini, biaya politik sangat mahal, politik uang merajalela, oligarki menguasai partai dan partai juga bertindak sebagai oligarki, kemudian dominasi pemilik modal, korupsi tetap tinggi, serta kesenjangan ekonomi yang tidak banyak berubah. Inilah keberhasilan Undang-Undang 2002. 2014 saya sudah nyampaikan bahwa Indonesia itu ibarat gadis yang seksi. Seksi sekali sehingga diperebutkan. Ketika gadis itu masih pakai hijab, orang akan berpikir. Tapi begitu gadis itu bolak-balik pakai bikini, maka dia minta diperkosa. Undang-undang itulah sebenarnya saya istilahkan seperti itu. Semua undang-undang yang ada itu bullshit semuanya. Ujung-ujungnya adalah bagaimana merampok sumber daya kekayaan Indonesia. Karena sejak ratusan tahun itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Bukan untuk apa-apa. Nggak ada perang ideologi sekarang. Nggak ada. Yang ada ekonomi. Mulai dari minyak dulu, sekarang beralih kepada ekonomi. Tanah, air, energi, tumbuh-tumbuhan,
Karena memang teori Thomas Malthus mengatakan jumlah penduduk itu luar biasa berkali-kali, tapi kesediaan pangan hanya tambah-tambahan. Jadi kalau tidak dimanage bisa kanibalisasi. Itu sebenarnya permasalahannya. Maka tadi yang disebutkan tadi intinya di Undang-Undang Nomor 33 itu tadi. Nah, kondisi sekarang ini ya seperti ini sekarang. Maka kita balik, mengapa kejadian seperti ini? Saya ingatkan bahwa pada hari Senin 16 Oktober 2023 Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan Mahkamah Konstitusi nomor 90 bahwa Gibran bisa maju sebagai wakil presiden. Dirubah bukan setelah 40 tahun, tapi dirubah, pernah punya pengalaman memimpin, dipilih oleh rakyat. Itu pamannya mengakali seperti itu kan itu. Tetapi permasalahannya ketika hari Jumat atau hari Sabtu setelah ditunggu-tunggu oleh sang paman nggak bereaksi, ini namanya Prabowo Subianto, maka sang paman mengancam, alhamdulillah batas usia minimal sudah bisa saya selesaikan. Tinggal satu aja, batas usia maksimal. Bisa terjadi calon presiden yang umurnya tua tidak masuk menjadi presiden. Artinya apa? Sang paman mengancam, hei Prabowo, hari Senin ini bisa saya putuskan kamu nggak jadi presiden loh, nggak bisa daftar. Apa reaksinya? Maka pada hari Minggu 22 Oktober 2023 jam 19, Presiden Prabowo Subianto waktu itu deklarasi bahwa wakilnya adalah Gibran, tanpa dihadiri oleh Gibran, untuk menjawab sang paman, paman, ponakanmu sudah menjadi wakil saya, selamatkan saya. Dan hari Minggunya deklarasi di Senayan dibuktikan lagi. Pak Prabowo tenang, saya sudah di sini, tenang, jangan khawatir, saya sudah di sini, bolak-balik gitu, iya kan? Itu. Jadi sejak awal memang ditodong, diintimidasi untuk milih Gibran. Itu rangkaian dari semuanya ini, rangkaian dari undang-undang itu sebenarnya. Sehingga begitu dilantik jadi presiden, masih juga dibebankan untuk menerima menteri-menterinya. Ini sangat luar biasa loh. Saya mengalami membuat perjanjian bisnis dengan China Belt and Road yang harusnya terbit pertama bulan September, minta diundur setelah pelantikan presiden, minta diundur lagi setelah pelantikan kabinetnya. Begitu kabinetnya dipilih, mereka mengundurkan diri dengan kerugian MOU yang sudah dibayar. Jadi sudah tahu seperti itu. Itulah ekonomi. Jadi betapa, kalau kita pikir-pikir perasaannya itu betapa neknya ya. Sudah suruh pilih wakilnya Gibran, begitu terpilih menterinya seperti itu. Dan ketika Pak Yusuf Kalla dibully dan ketahuan yang bulinya itu adalah PSI, mulai pingsan. Siasat untuk naikkan Gibran udah mulai lewat. Maka wakil relawan Jokowi menyampaikan, perintah dari Jokowi menyampaikan bahwa Gibran Prabowo 2 periode. Betapa anaknya lagi kan Prabowo kan, dipaksa lagi seperti itu. Ini jadi kondisi ekonomi itu seperti ini ya, demikian. Padahal demokrasi itu sama dengan nasi bagi rakyat kecil.
Ketika demokrasi tidak ada nasi, demokrasi itu basi. Harus diganti. Itu rakyat kecil. Dengan demikian, maka pertanyaan untuk apa demokrasi kalau hidup rakyat tidak membaik? Dan rakyat juga mengatakan bahwa ternyata demokrasi itu tidak penting. Padahal secara akademik, hubungan demokrasi dan kesejahteraan tidak sesederhana itu. Kita diberikan contoh di Thailand. Ketika tahun 73, junta militer menguasai dengan 3 pasangan. Digulingkan oleh rakyat karena kondisi ekonominya nggak baik. Tapi 3 tahun kemudian rakyat juga merasakan bahwa stabilitas politik tidak ada, ekonomi jatuh juga, diminta lagi naik lagi. Karena memang sejarah mengatakan bahwa sistem otoriter itu memiliki risiko besar juga. Karena apa? Korupsi tidak terawasi, penyalahgunaan kekuasaan, pembungkaman kritik, dan regenerasi kepemimpinan yang buruk. Itu sudah terjadi di tempat kita sekarang ini. Walaupun kita pernah dikasihkan contoh pada saat zaman Orde Baru, kurang lebih tahun 70-an, ekonomi kita bagus, booming kan, tapi itu karena minyak juga. Kemudian stabilitas geopolitik, perang dingin, kita mendapat bantuan Barat, dan kita juga seperti sekarang bonus demografi. Saya cuma menyampaikan bahwa tidak semua keberhasilan itu otomatis bisa diaplikasikan hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya persingkat saja bahwa sejarah menunjukkan baik itu demokrasi maupun otoritarisme sama-sama bisa berhasil, sama-sama juga bisa gagal. Contoh saja, Cina, satu partai, ya kan, dipilih oleh partai bisa hebat. Ya kan. Kita, setiap rakyat bisa beli dari lurah, bupati, wali kota sampai gubernur dan presiden, wakil presiden. Tapi seperti ini kondisinya. Permasalahannya kenapa? Permasalahannya adalah hampir semua atau hampir semua lah saya katakan seluruh rakyat Indonesia itu sangat nasionalis dan sangat cinta Indonesia. Dan saat ini diwakili Bapak Ibu sekalian ada di sini. Betul nggak itu? Tetapi sayangnya sebagian besar pemerintahnya atau banyak pejabatnya yang ternyata tidak menyintai rakyatnya. Itu sebenarnya permasalahannya. Nah sekarang setelah tadi kita mendengarkan Prof dengan Dr. Iksakruddin Nursi, saya mau tanya, kita mau kembali itu pakai apa? Pakai WUS, tadi Prof pakai WUS, atau pakai apa gitu? Kan itu permasalahannya. Kita punya harapan. Kenapa punya harapan? Karena presidennya sekarang adalah Presiden Prabowo. Pertanyaannya kenapa coba? Karena dalam ADART Partai Gerindra itu
ADRT-nya adalah salah satu tujuan partainya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli dan murni. Tentunya dengan kondisi seperti ini kita semua berharap adanya dekret presiden kembalinya. Logika berpikirnya begitu loh, logika berpikir saya. Tetapi setelah dilihat dalam undang-undang yang setelah diamandemen 4 kali ini, itu saya ingatkan Indonesia adalah negara hukum. Tentu segala kekuasaan diatur dalam hukum dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada satu pasal pun tentang kepala negara atau presiden sebagai negara untuk melakukan dekret presiden. Tetapi ini harus dilakukan. Mengapa? Sekarang presiden itu bukan kepala negara, Pak. Hanya kepala pemerintahan. Karena penjelasan kepala negara itu ada dalam penjelasan. Yang di undang-undang yang lama dalam penjelasan itu disampaikan. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah majelis permusyawaratan rakyat. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan, dan tanggung jawabnya adalah di tangan presiden. Maknanya kepala pemerintahan jelas pasal 4 ayat 1. Kepala negara dijelaskan di penjelasan presiden, simbol negara tertinggi di bawah MPR. Tetapi ya, ini tidak ada di dalam undang-undang yang baru. Penjelasan tidak masuk dalam undang-undang. Bayangkan kalau presiden tidak sebagai kepala negara, padahal disebutkan wewenang kepala negara itu memegang kekuasaan tertinggi ADAL-AU, menyatakan perang, membuat damai, perjanjian, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta besar pun sebagai wakil negara di luar negeri, memberikan gerasi, amnesti, abolisi. Itu kepala negara. Itu tidak ada sebenarnya. Jadi yang dilakukan itu BOP itu melanggar undang-undang, bukan kepala negara, kepala pemerintah. Karena dalam undang-undang tahun 2002 MPR 1999 dan 2002 tadi sudah dijelaskan juga bahwa penjelasan bukan bagian undang-undang. Akibat fatal, kaibat presiden penyelenggara negara tertinggi hilang. Jadi betapa luar biasanya mereka yang akan merusak ini dengan benar-benar teliti. Bahkan dikunci semuanya sekarang ini dengan Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi adalah menyaring undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang 2002 ini. Jadi pisau analisnya bukan pembukaan, tapi ini selesai sudah, nggak bisa dirubah. Mari kita lihat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin semuanya sudah paham semuanya. Saya nyampaikan yang ini aja. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, ini adalah tujuan negara tentunya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini sekarang ini sudah hilang, Pak, sudah nggak ada ini, sudah nggak ada. Kemudian juga membentuk dalam suatu surat negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan wujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggak ada ini, sudah lepas sekarang. Sudah lepas sekarang. Padahal pemerintah menetapkan
Ini memang tidak boleh dihapus, tapi untuk apa? Ini yang saya katakan, kita harus kembali ke sini. Kita harus kembali ke sini. Yang sudah dilakukan mungkin oleh panitia ini berdasarkan ini gitu. Dengan penyempurnaan. Kalau penyempurnaan keluar dari dua ini, itu penyesatan lagi. Apapun itu alasannya. Karena ini sudah ditetapkan. Nah, kembali lagi, kita berharap dekret presiden. Tetapi kalau presiden mengeluarkan dekret presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45, naskah asli yang terjadi adalah krisis konstitusi. Karena dalam undang-undang sekarang nggak ada pintu itu. Secara hukum formal dekret tidak punya dasar undang-undang dasar yang sekarang ini. Tidak mengenal dekret yang sekarang ini. Tetapi dekret bisa dilakukan kalau presiden didukung dengan kekuatan politik yang besar. DPR, MPR dibubarkan atau bersedia bersidang luar biasa untuk mengesahkan dekret tersebut. Dan membutuhkan 2/3 dari anggota MPR. Setelah disahkan, semua undang-undang yang bertentangan harus disesuaikan. MK nggak ada, KPK nggak ada, sistem pemilu langsung nggak ada. Jadi saya harus berkata jujur bahwa kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 ini tidak populer di masyarakat. Saya harus mengatakan jujur ini. Maka kalau kita melakukan dekret presiden, kita harus membentukkan opini serta intensif. Kenapa? Bisa kita memaksa presiden dan presiden melakukan dekret, tapi salah sedikit presiden jatuh. Salah sedikit presiden jatuh. MPR yang sekarang sudah nikmat, dia harus dibubarkan. Modal gua udah keluar banyak, bubarkan, gimana bayar utangnya? Dia ngomong, iya Pak, saya setuju Pak, nanti MPR kita sidang untuk mengukuhkan dekret tersebut. Tapi yang isinya bukan mengukuhkan, memajulkan lah iya. Ini tadi kan kita belum bicara tentang bagaimana kembalinya kan? Maka yang ada disiapkan memang dikunci dengan pasal 37 ayat 1 sampai 5. Panjang ceritanya. Ayat 1, usul perubahan Undang-Undang Dasar bisa diajukan minimal sepertiga anggota MPR. Artinya minimal 231 dari 692 anggota MPR. Harus setuju dulu, baru bisa dibahas. Satu. Yang kedua, sidang MPR untuk ubah Undang-Undang Dasar harus dihadiri minimal 2/3 anggota MPR. Artinya 462 anggota MPR harus hadir. Nggak bisa kalau cuma 100 orang. Selanjutnya, keputusan ubah Undang-Undang harus disetujui minimal 50% per satu anggota yang hadir. Jadi harus disetujui oleh ya sekitar, kalau yang hadir 462 ya 232 yang setuju. Khusus bentuk negara kesatuan nggak bisa diutik-utik lagi. Ini 2 poin ini yang bisa. Nah, kalau kita bicara untuk jalan pulang, ya, jalan pulang, tentunya mana sih yang terbaik, atau kita secara bersama-sama kredit kita usahakan lewat MPR diusahakan. Ini semuanya saudara-saudara sekalian karena Mahkamah Konstitusi pun sudah dikunci. Ini apa ini? Ayat 1, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Bukan terhadap undang-undang dasar. Menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum.
Ini Mahkamah Konstitusi. Jadi memang ini sudah didesain sedemikian rupa. Seperti tadi turunannya Omnibus Law. Ketika diundangkan, saya dengan Pak Kaban memobilisasi, akhirnya 3 orang masuk penjara. 3 orang masuk penjara itu. Saganda Nainggolan, Jumur Hidayat, Anton Permana. Bahkan ada yang unik. Ketika saya jadi saksi Anton Permana, saksi ahli, saya duduk, saksi ahli itu duduknya kursi terdakwa loh Pak. Iya. Saya bicara aja, yang terhormat, yang saya muliakan Bapak Hakim, Bapak Ibu Jaksa yang saya hormati, saya di sini duduk sebagai saksi ahli heran. Saya katakan itu, saya heran. Saya saksi dari orang yang menyebarkan tulisan yang ditandatangani oleh saya, tapi yang menulis gak diapa-apakan sebagai saksi ahli, saya bilang gitu. Maka dalam hari ini kalau saya mau diam, saya diam, hak saya diam, saya bicara. Akhirnya singkat saja, selesai, minta foto dengan saya, selfie-nya itu jaksanya. Pak, maaf Pak, saya juga diperintah, katanya. Ya saya nggak tahu kamu diperintah. Itu yang terjadi. Jadi memang benar-benar ini ekonomi kita yang akan diambil. Nah untuk itu ada jalan juga untuk kembali dengan smooth. Ya kita merubah ayat 1-nya ini. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai norma dasar negara yang memuat cita-cita dan tujuan bangsa. Kalau ini bisa digolkan, maka judicial review dapat dilakukan. Versi lengkapnya tambah pasal 2C ayat 7, dalam menguji undang-undang terhadap pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, Mahkamah Konstitusi berpedoman pada nilai-nilai Pancasila sebagai termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang Dasar 45. Jadi versi untuk memutuskan Mahkamah Konstitusi nanti menyatakan bahwa pasal X Undang-Undang Nomor Y tahun Z bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1145 alinea keempat mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ujung-ujungnya seperti ini. Jadi Undang-Undang Dasar yang ada itu kita uji di Mahkamah Konstitusi seperti ini. Kemudian juga bahwa pengujian terhadap pembukaan undang hanya dapat dilakukan sepanjang undang-undang tersebut secara nyata bertentangan dengan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam alinea kedua dan keempat pembukaan Undang Dasar 45. MK berwenang menguji undang-undang terhadap pembukaan Undang Dasar 45 sebagai norma dasar negara yang berpondaskan pada Pancasila supaya hakimnya nggak melantur kemana-mana. Kemudian juga yang harus dirubah, hakim konstitusi yang tadinya 15 tahun terlalu panjang, itu 3 periode presiden dia bisa, maka harus diperpendek, cukup 9 tahun saja, hanya dapat dipilih sekali saja. Sehingga perubahan pasalnya berbunyi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai norma dasar negara yang memuat cita-cita dan tujuan bangsa, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilu. Ini karena saya ikut di Prakongres, maka ini yang bisa saya sampaikan. Bagaimana caranya pulang? 3 cara, mungkin ada cara yang lain, tapi secara hukum sekarang ini tidak bisa kembali ke Undang Dasar dengan asli lewat dekret secara sepihak. Kalau itu dilakukan, maka harus dengan didukung kekuatan politik yang besar. Karena kalau kita melakukan kudeta pun kalau berhasil jadi konstitusi itu. Kan begitu. Katakan di kudeta. Kalau kudeta, kalau berhasil ya jadi konstitusi itu. Gitu.
Sama dengan kredit dekret presiden ini. Di dalam undang-undang dasar sekarang nggak ada, tapi kalau berhasil ya jadi konstitusi juga itu. Permasalahan kan begitu. Maka dekret hanya bisa jalan kalau dukungan politik yang cukup kuat memaksa perubahan di luar mekanisme normal. Jadi namanya konstitusi dipaksa oleh politik, bukan politik maksa konstitusi. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sampaikan, saya berbicara seperti ini karena tadi untuk bagaimana perubahan ini hampir 1000% lah, itu sudah berubah akar dari pembukaan Undang-Undang 45, dan itu benar-benar kapitalisme, segala macamnya runtutannya itu, dan sudah dibuktikan dari berbagai, bahkan sekarang presiden itu bukan kepala negara, cuma presiden doang. Karena tadi dikatakan Pak Iksan Nurdin dengan Pak Profesor bahwa penjelasan itu ngotot tidak masuk dalam undang-undang, padahal kepala negara dalam penjelasan itu adanya gitu. Ya, saya memberikan masukan ini sebagai bahan untuk dalam kongres nanti, mungkin agak lain ya begitu yang saya bisa sampaikan gitu. Saya pun hadir ke sini juga karena dua orang yang mengintimidasi saya. Satunya mantan atasan saya, Pak Purnomo, Pak Brigjen Purnomo, dulu waktu saya masih letnan, beliau atasan saya gitu kan. Gitu. Kemudian Pak Yayat lagi itu, teman saya sendiri tapi mantan Kabais ya, dua-duanya Intel bergabung bahaya kan Pak gitu kan. Makanya saya hadir di sini gitu. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan, bahwa dalam kondisi kekinian yang penting adalah bagaimana sistem politik atau demokrasi bisa membawa kesejahteraan pada rakyatnya, dan ini butuh memilih pemimpin atau pejabat yang baik. Bahwa mau sebaik apapun sistem, tapi kalau pemimpinnya tidak lurus ya nggak bisa. Tapi kalau pemimpinnya lurus, maka bawahannya lurus, rakyat pun akan lurus. Jadi nanti kalau dalam kongres, jangan lupa walaupun kita sudah kembali, tapi bagaimana caranya mencari pemimpin sehingga pemimpin bukannya semua boleh dipilih, tapi bisa memilih yang terbaik dan punya kapasitas, tidak punya hutang apapun juga. Gitu. Yang penting itu bahwa kemakmuran bukan demokrasi. Ya, kemakmuran itu bukan demokrasi bagi rakyat kecil gitu. Meningkatkan standar kehidupan dari mayoritas rakyat itu yang benar-benar penting, dan ditambah negara stabil dan sistem bisa memperbaiki kehidupan rakyat. Itu yang dituntut oleh rakyat sebenarnya. Saya hanya mengingatkan saja, sistem yang bagus tanpa orang yang benar percuma. Sebagus apapun sistem, pemimpin atau jabatannya jelek ya jelek. Antara salah sistem atau salah orang, lebih penting menemukan orang yang tepat. Gitu. Karena sistem sebaik apapun tanpa orang yang tepat, dia nggak akan terjadi apapun juga. Ini yang saya titipkan, dan saya hanya bisa menyampaikan terima kasih. Saya merupakan kebanggaan saya bisa bersama-sama sini, dan mohon maaf saya tidak bisa ikut diskusi karena saya harus kembali ke Jakarta, ada kegiatan lagi di Jakarta yang seharusnya saya juga nggak bisa ke sini. Tapi ya karena ini suatu hal yang luar biasa, di sini orang-orang baik semuanya, orang-orang yang mencintai negeri ini, dan saya malu dengan profesor yang sudah 87 tahun ya, datang ke sini kan luar biasa itu. Saya dengar, wah ini saya harus hadir nih, kalau enggak malu-maluin aja saya ini. Gitu. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, membimbing kita semuanya dan menguatkan semangat juang kita sehingga kita bisa mewariskan kepada anak cucu kita undang-undang yang sesuai dengan yang ditetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Selamat berjuang untuk Indonesia tercinta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.